Ibu. Jagung pulut kok dari mana tidak? Oh, dari sana. Ini teman kampung berapa ya? 5.000. Datang dari mana? Kris ya? Bayar kris. Gimana sudah pakai kris sudah berapa lama? Sudah berapa lama pakai kris? Pakai kris ini sudah berapa lama pembayaran pakai kris ini? Oh sudah 1 minggu. Bagaimana? Lebih gampang atau lebih susah? Gampang. Gampang. Nanti habis ini, mau bagian dari sini, nanti seluruh pegawai wajib datang belanja. Karena lihat di sini. Iya. Ini berapa ya 1 kilo? Berapa kilo? Ambil semua. Iya. Ambil semua. Terima kasih banyak. Siapa namanya? Meo. Versi Meo. Ya. Oh, luar biasa. Ini minyak apa? Minyak roda bunuh. Buat apa itu? Oh, Tradisional. buat di mana? Bikin sendiri. Oh ya, ambil semua. Ambil semua ya. Ya kalau sudah ambil orang Langa, kita. Saya punya wakil gubernur orang Langa, jadi saya ambil semua. Selanjutnya kabar hukum sebagai saksi. Pimpinan Bank NTT Cabang Bajawa berikutnya. Selanjutnya Ibu Notaris.
Bupati Ngada, bupati yang luar biasa. Kalau kita punya bupati begini 12 saja, gubernur tidak perlu kerja rapat-rapat. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jadi kalau saya di beberapa kabupaten biasanya ada hal-hal yang lain pasti saya akan sampaikan. Tapi kalau di Ngada saya lihat bupatinya itu sangat respons. Dan ini bedanya mungkin kalau umpama bupati kalau sudah hidup lama di luar itu berbeda. Itu mungkin ke depan kita perlu untuk berpikir kalau mau jadi bupati belajar dulu di luar lama bermasuk, sehingga punya perspektif yang luar biasa. Satu hal sederhana yang mungkin bagi orang lain tidak anggap ya, pinjaman daerah. Banyak yang masih pikir bayar pakai apa nanti, itu bukan bayar pribadi, itu negara. Ada yang bilang nanti provinsinya bangkrut, kabupatennya bangkrut kalau pinjam. Namanya itu sekolah, jadi pejabat otak tidak ada itu namanya. Negara Indonesia itu bukan negara bagian model seperti Amerika sehingga dia federal state. Beda itu. Bukan negara bagian. Bukan dalam kesatuan satu kesatuan bagian. Tapi Indonesia itu negara kesatuan, maka hukumnya negara kesatuan itu satu kesatuan hukum, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan politik. Jadi tidak ada hukum berjalan sendiri, bangkrut terus kabupaten bilang bangkrut, tidak ada. Nah, bangkrut tidak. Itu negara punya tanggung jawab. Karena itu saya sangat memberikan apresiasi hari ini kepada pemerintah Kabupaten Ngada yang begitu mengambil sebuah langkah yang tidak biasa untuk mengambil pinjaman kepada Bank NTT dengan regulasi yang lebih sederhana hari ini. Kita bersyukur bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh regulasi-regulasi berkaitan dengan percepatan pembangunan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan itu dibuat sedemikian rupa sehingga sangat mudah dan gampang dan kita mampu untuk melakukannya dengan baik. Kalau kita pinjam uang, itu maka kita akan menang waktu dibandingkan kita cicil waktu dengan cicil uang, itu beda. Ini namanya kita sedang melakukan pinjaman untuk cicil uang. Nah, selama ini salahnya uangnya tidak cicil, waktunya dia cicil. Celakanya waktu tidak bisa balik ke belakang. Seandainya satu saat orang sudah jual toko menjual waktu, nah itu kita tidak usah pusing buru-buru, toh nanti juga kita ada uang beli waktu lagi. Tapi kan tidak ada toko jual waktu. Toko jual waktu 2000 tahun lalu. Nah, itu kita sudah tidak pusing lagi. Beli lagi, kita balik lagi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi sekarang kan tidak bisa. Begitu lewat jam ini, begitu lewat menit ini, begitu lewat detik itu, kita tidak akan balik detik berikut lagi. Maka momentum menjadi sesuatu yang sangat mahal untuk tidak mungkin dibeli oleh siapapun. Dan karena itu pinjaman daerah memberikan pesan bahwa seseorang sedang berjuang bergerak maju melawan waktu. Itu pesannya. Jadi pinjaman daerah itu tidak sederhana kita sedang pinjam uang, tidak. Itu memberikan pesan kepada siapapun bahwa pembangunan di daerah ini yang dibiayai oleh APBD juga ikut berperan serta untuk dibiayai oleh lembaga keuangan dalam rangka mempercepat kebutuhan dan kepentingan rakyat yang selama ini hanya didanai atau dibiayai oleh APBD yang cenderung sangat terbatas. Apalagi perencanaan pembangunannya semua dibagi sama rata. Saya selalu bilang, sudah kecil sama rata, itu berarti tidak ada. Nah, tidak ada. Teori fokus mengajarkan kita itu. Jadi kalau ibarat kita melihat kambing buang sama kerbau buang. Kalau kambing punya itu banyak sekali, tapi kecil-kecil, jadi kita injak tidak rasa. Siapa injak tai kambing dia pikir dia injak saja jalan terus tidak apa-apa. Tapi kalau kerbau satu saja tidak ada yang berani.
Satu saja, tidak ada yang berani masuk ijazah di situ. Nah, kan saking besarnya. Nah, ini teori pembangunan juga begitu. Jangan kecil-kecil banyak, orang tidak rasa. Bupati 5 tahun bilang, hai dia kerja apa? Ada kerja apa? Tidak pernah lihat, karena kecil, tidak rasa. Satu tapi orang, itu orang main-main gitu, besar juga. Nah, ini. Jadi seluruh hal yang berkaitan erat langsung dengan kebutuhan dasar itu harus dapat dikerjakan besar. Dan itu saya dengar bagaimana Pak Bupati menggerakkan Al-Sintan nanti yang menjadi problem NTT. Kalau ini sudah dilakukan, maka program tanam jagung panen sapinya Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sangat bisa terbantu di Kabupaten Ngada ini, karena targetnya 20.000 tahun 2023. Nah, itu 20.000 itu. 20.000 berarti itu sekitar 200-an miliar sudah mendapatkan tambahan anggaran baru, dan itu dari situ saja sudah bisa cicil Bank NTT. Karena itu terima kasih juga kepada Bank NTT. Saya melihat Bank NTT ini bergerak apa yang dulu saya mimpikan sebelum saya jadi gubernur. Jadi hari ini direktur dan seluruh jajaran saya berterima kasih, karena inilah sebenarnya bank yang saya inginkan dari dulu. Bank yang ikut berperan serta di dalam membangun pembangunan. Bukan bank yang duduk tunggu lihat pegawai negeri untuk ambil uangnya. Itu kan ada boleh itu, tapi sambil kumpul itu dana pihak ketiga, maka dia fokus pada sektor-sektor yang selama ini harusnya dikerjakan oleh pemerintah. Karena itu saya di dalam perjalanan saya lihat bagaimana peran serta Bank NTT. Nah, ini bagus. Dan masih banyak PR kita, masih banyak. PR kita bagaimana kita punya kecap sendiri, bagaimana punya hand sanitizer sendiri, bagaimana punya garam sendiri yang jual di pasar, made in Bajawa, made in TTS, made in Sumba Barat Daya. Nah, ini itu. Tadi pagi saya bangun lihat sabun made in Flores. Waduh, saya senang. Sambil mandi saya nyanyi-nyanyi. Kalau saya mandi saya punya barang sendiri. Nah, tapi bayangkan, mandinya sabunnya Biore. Nah, kita mandi sambil muka cemberut. Mandi barang orang. Nah, jadi saya bilang, mulailah mandi barang sendiri. Kalau ada sampo biar tidak enak, ini sampo kalau pakai kita pernah gugur. Sudah gugur demi berkorban NTT, gugur lah. Untuk NTT gugur lah. Nah, kita kan cilakanya kita tidak pernah hormati barang kita. Umpama tadi minyak urut. Minyak urut ini dari mana? Bikin sendiri, beli. Tapi orang dengan kita beli, uangnya akan putar, mereka buat lagi, uang itu kembali ke rakyat. Dan itu kita sedang berperang di situ. Dunia sedang menuju ke sana dan kita terus melakukan itu. Saya yakin Pak Bupati dengan diskusi kita beberapa hari ini akan lebih banyak untuk itu. Contoh saya sekarang perang untuk tidak tertarik lagi pakai celana. Saya mulai pakai rok, pakai ikat-ikat begini. Nah, ini enak nih. Pakai ikat-ikat begini ini kan biasa kalau pakai celana kurang ganteng. Kalau pakai begini banyak sekali yang naksir. Nah, banyak sekali naksir saya. Nah, karena itu saya pikir sudah saatnya kita berhenti pakai. Kalau kepala perwakilan BI ya sudahlah, dia kan orang-orang Bali, jadi hobinya pakai celana mungkin kita tidak tahu. Tapi kalau mama kita sudahlah, ke depan itu kita hobi sekali mulai pakai begini, pakai milik kita sendiri. Lebih baik pakai diri kita sendiri daripada pakai punya barang orang. Karena itu saya harapkan untuk keluar dari zona nyaman, berani keluar daripada kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tenar karena pakaian. Tapi kita harus bangun sebuah pride tersendiri terhadap cara berpakaian Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu saya selalu kalau dalam pertemuan-pertemuan nasional, mereka undangan bertemu Bapak Presiden, pakaian nasional batik. Saya kalau tanya, kau memang buta huruf. Ini negara, ini bukan datang dari satu budaya, datang dari berbagai-bagai budaya. Biar Pak Sekda, memang India setuju kita bahwa dia lagi susah. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa pakaian nasional asal, bukan pakaian nasional. Mohon berpakaian nasional, asal manapun terserah.
Nah, ada pakaian nasional Aceh, pakaian nasional Batak, pakaian nasional Timor, pakaian nasional Bajawa. Ya, ini pakaian nasional. Karena persatuan Indonesia itu menjadi republik itu karena bergabungnya wilayah, bergabungnya hukum, bergabungnya politik, bergabungnya pertahanan keamanan, dan juga bergabung ekonomi, bergabungnya budaya menjadi satu kesatuan gerak politik dan satu kesatuan gerak negara itu. Karena itu kebijakan politik yang diambil dalam semangat persatuan itu tidak boleh melemahkan atau bahkan menghilangkan nilai-nilai budaya lain yang sedang bergabung di situ. Itu yang saya selalu katakan. Saya koreksi, pakaian nasional itu asal, bukan pakaian nasional itu batik, tidak boleh itu. Itu memaksakan Indonesia menjadi satu bentuk, sementara negara tidak datang dari satu bentuk. Itu yang selalu sampaikan. Nah, tapi celakanya kalau kita sendiri tidak merasa bangga ini pakaian nasional kita, itu sebuah celaka paling parah lagi. Itu yang saya bilang selalu kalau gereja banyak yang pengajar, hendaklah kita itu, Tuhan itu datang untuk menyelamatkan para manusia yang sesat. Nah, celakanya saya bilang sekarang bukan itu lagi zamannya. Yang sesat ini dia tidak tahu dia sesat. Ini paling parah. Kalau dia tahu sesat dan dia diselamatkan, itu selamat dia. Yang celakanya ya dia sesat, tapi dia tidak pernah merasa sesat. Nah, ini kan celaka kita. Ini paling bahaya dari semua bahaya. Nah, itulah sesat paling nomor satu adalah dia sudah tahu ini barang bagus, tapi dia sesat di dalamnya. Karena dia pakai barang orang. Nah, itu sesat luar biasa. Jadi saya pikir momentum kemenangan ini yang nanti besok akan rayakan sebagai deklarasi kemenangan dari Tuhan, itu pun harus tergambar dari sikap kita antara lain. Bukan berkelakuan baik itu abstrak. Nomor satu, pakai barang sendiri. Mama, nona cantik pakai sampo, cek sampo apa? Sampo kelor buatan NTT, taruh sudah. Tapi rambut gugur, tidak apa, botak demi NTT, bagus. Nah, daripada loh, toh nanti juga mati, rambut itu tidak perlu juga. Satu saat kita sudah pergi mati, biar rambutnya panjang sampai ke lutut bagus sekalipun pasti mati. Bawa barang itu mati, simpan, bikin apa? Lebih botak tapi ada guna buat manusia. Ini kan lebih baik daripada ibu itu rambut gara-gara pakai sunsilk, rambut bagus, mati tidak ada guna itu rambut. Karena selama ini uang sumbang pilih orang luar lain terus, tidak ada guna buat orang NTT. Tapi dia botak gara-gara itu sampo orang NTT, memang luar biasa. Orang ini berkorban luar biasa. Kita harus kasih apresiasi demi NTT, dia botak itu. Ibu-ibu, perempuan cantik, ada bisa jatuh cinta balik. Wah, kita harus cintai ini orang ini. Salah. Nilai yang ditukar dengan pengorbanan. Jadi nilai pengorbanan Yesus harusnya di dalam praktek-praktek kita harus kita lakukan pengorbanan-pengorbanan seperti itu sebagai wujud bahwa memang saya berkorban untuk sekian banyak orang. Jangan kita tidak mau berkorban, ngomong pergi bilang demi Yesus telah berkorban, makanya kita harus belajar dari Yesus untuk berkorban. Rambut saja tidak berkorban, yang lain lagi. Nah, ini tantangan kita ke depan. Oleh karenanya saya harapkan kita mulai berubah perlahan-lahan. Saya yakin bahwa perubahan itu tidak boom, tapi harus dilakukan oleh para pemimpinnya. Harus. Karena perubahan selalu dimulai oleh kelompok kecil. Tidak ada perubahan dilakukan oleh kelompok besar. Karena sistem pemerintahan dan gaya kekuasaan itu selalu piramid. Whatever apapun bentuk dan sistemnya, tetapi dia selalu piramid. Yang di atas mimpin, di bawah follower. Karena itu kalau pemimpin omong orang lawan, jangan. Karena memang orang kalau dia pintar, dia pimpin kita. Dia kita pintar, maka kita pimpin dia. Dia melawan tidak apa-apa, karena dia belum lihat masa depan. Waktu dia lihat masa depan, dia bilang, tetap betul dulu kita tidak tahu benar itu. Ya iya memang kau follower. Beda follower ibu dengan pemimpin itu di situ. Dia meletak pemimpin lebih cepat, follower ikut dari belakang. Jadi kita bilang, semua saudara dulu tidak ikut. Jangan juga. Memang follower pun tugas itu. Bingung dan lihat, bisa begitu Nah, itu follower. Jadi jangan pernah hidup jadi follower terus. Mati kita lama-lama kalau follower terus. Nah, inilah tantangan kita ke depan, dan saya harap, saya mau pamit sebentar lagi. Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Ngada yang menerima kami, rombongan yang besar, begitu hangat, begitu baik, dan mudah-mudahan di dalam semangat membangun Nusa Tenggara Timur ini
kita terus melakukan perubahan-perubahan sehingga masyarakat dari hari ke hari menatap provinsi ini, kabupaten ini menjadi provinsi dan kabupaten yang makin maju karena dipimpin oleh manusia-manusia visioner. Terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.